Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas 1, analisis dan peningkatan keamanan program. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Irham Muhammad Hamzah dan teman saya yaitu Meira Firdausi Snaini, Najla Mufidah Kamilia, Duta Murtada, dan yang terakhir Tristan Satria Perdana Hermawan. Baik, mari kita masuk ke latar belakang. Aplikasi web CRUD sangat sering digunakan dalam sistem informasi, khususnya untuk pengelolaan data seperti data mahasiswa. Namun pada praktiknya masih banyak aplikasi yang mengabaikan aspek keamanan. Padahal celah keamanan pada aplikasi web yang menyebabkan kebocoran data, perusakan data, hingga eh, penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, pada tugas ini kami melakukan analisis, eksploitasi, dan perbaikan terhadap celah keamanan pada aplikasi web ini. Adapun deskripsi webnya, aplikasi ini merupakan aplikasi web CRUD untuk mengelola data mahasiswa. Aplikasi dibangun menggunakan framework Python, yaitu Flask, dengan database SQLite. Fitur utama ini meliputi menambah data, mengedit data, menghapus data, dan melihat data mahasiswa. Aplikasi ini digunakan sebagai studi untuk mengidentifikasi berbagai celah keamanan yang umum terjadi pada aplikasi web sederhana. Nah, selanjutnya bagian instalasi. Untuk langkah-langkah instalasi itu pertama-tama kita membuka file GitHub yang telah diberikan. Setelah itu unduh file GitHub tersebut dalam bentuk zip. Selanjutnya ekstrak file zip ke folder. Di situ ketiga buka CMD di folder hasil ekstrak. Lalu setelah terbuka, ketik pada CMD untuk buat virtual environment. Ketiknya itu Python 3 strip m fanv.fanv. Setelah itu aktifkan virtual environment dengan cara mengetik di CMD lagi search.fanv/bin/activate. Setelah itu install dependensi dengan mengetik lagi di CMD pip install flash underscore SQL alchemy. Setelah berhasil diinstal, jalankan aplikasi dengan mengetik di CMD Python app.py app.python. Setelah dijalankan, kalian bisa mengakses webnya dengan membuka browser dan mengetik URL http://127.0.0.1.25000. Celah keamanan pertama yang kami temukan adalah missing authentication. Pada aplikasi ini, seluruh raw CRUD dapat diakses tanpa ada proses login terlebih dahulu. Artinya, siapa saja yang bisa mengakses URL ini, maka dia bisa langsung melihat halaman utama. Selain itu, pengguna tanpa autentikasi dapat melakukan proses create, read, update, dan delete. Kondisi ini sangat berbahaya karena tidak ada pembatasan akses antara pengguna yang sah dan pihak yang tidak berwenang. Lalu, kami melakukan perbaikan. Untuk menutup celah missing authentication tersebut, kami melakukan beberapa perbaikan. Perbaikan pertama adalah mengimplementasikan fast login sebagai sistem autentikasi. Kami menambah fitur login dan logout juga, serta menerapkan password hashing agar password tidak disimpan dalam bentuk plain text. Selanjutnya, seluruh route dilindungi menggunakan dekorator login required, sehingga akses langsung ke URL tanpa login tidak lagi diperbolehkan. Setelah perbaikan ini, pengguna yang belum login akan otomatis diarahkan ke halaman login dan tidak dapat melakukan proses CRUD. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang serangan yang kedua, yaitu celah XSS. Jadi, input user ditampilkan tanpa sanitasi dan payload JavaScript dieksekusi oleh browser. Pada langkah yang pertama, kami
mengisi kolom grade dengan payload berikut. Lalu ketika di student, muncul peringatan berupa 1. Dan data pun berhasil ditambahkan ke sistem. Untuk serangan selanjutnya, kami memasukkan payload ini ke kolom name. Dan kami klik tombol add student dan muncul peringatan 1. Dan data pun berhasil ditambahkan ke sistem. Selanjutnya, perbaikan yang kami lakukan yaitu peringatan muncul di browser dan script dijalankan. Perbaikan yang dilakukan berupa validasi input, sanitasi input, HTML escape, dan penolakan input berbahaya. Jadi setelah kami melakukan perbaikan, ketika kami memasukkan payload yang sebelumnya ke kolom grade dan name, akan muncul peringatan berupa grade tidak valid, hanya A hingga F. Dan nama tidak valid, hanya boleh mengandung huruf, angka, dan spasi. Dan data pun tidak berhasil ditambahkan ke sistem. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Lanjut, celah yang ketiga itu SQL injection. Jadi query SQL dibangun dengan string concatenation, input user langsung digabung query. Jadi tesnya di sini kita masukin nama dengan udah ada SQL injectionnya, ini ada tes 99 itu kita masukin. Nah jadi hasilnya itu ntar akan masuk semua, jadi langsung 3 data masuk. Terus ada dapat delete data dengan URL encoding. Jadi kita tinggal masukin payload HTTP ininya, itu ntar datanya itu langsung hapus semua. Terus dapat update semua data. Payloadnya ini hack age bla bla bla. Nah pas kita edit studentnya itu ketika kita update, nah ini ntar bakal ke hack semua, jadi namanya sama semua, hack age-nya sama semua, grade-nya juga sama semua. Nah untuk perbaikan yang ketiga itu insert banyak data, delete semua data, update seluruh tabel. Perbaikannya SQL Akamri ORM, parameterize queries, sama validasi input. Selanjutnya ada celah keamanan IDOR atau CW639. CW639 itu adalah singkatan dari Authorization Bypass Through User Control Key, atau pembobolan otorisasi melalui kunci yang dikendalikan oleh pengguna. Jadi di sini ID dikontrol langsung oleh user dari URL. Jadi user bisa akses data user lain. Misalnya di sini ada user 1 dan user 2. Saya sebagai user 2. Di sini user 1 mempunyai edit 2. Saya punya edit 1. Nah, user 2 ini bisa mengakses data saya dengan hanya mengganti URL dengan ID yang orang lain miliki atau saya miliki gitu. Ini kan awal edit 1. Nanti setelah itu gitu. Di sini setelah dilakukan perubahan kodenya, di sini kita bisa menambahkan user ID pada user, validasi ownership, hanya tampilkan data milik user lain. Jadi setelah diubah kodenya, jadi user lain tuh tidak bisa mengubah edit atau hapus atau apapun itu
dengan hanya mengganti URL ID-nya aja gitu. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba mau ngubah URL ID-nya, jadi di sini ada muncul Anda tidak memiliki hak untuk mengubah data ini. Di sini contohnya rubah kodenya itu di sini. Nah, di sini ada perbaikan B4, menambahkan user ID ke student model. Jadi plus student tuh di sini ditambahkan user ID, db.column, db integer, db lagi user ID. Gitu. Setelah itu perubahan merubah ada B4 validasi ownership di sini di bagian sini. If student.user ID tidak sama dengan current user ID, jadi akses ditolak gitu. Nanti dia redirect ke index. Setelah itu sini juga ada bagian validasi existence sama ownership. Tuh. Jadi setelah dilakukan perubahan, kita tidak bisa mengakses data orang lain dengan hanya mengubah URL ID-nya saja. Begitu. Baik, mungkin saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6, yaitu yang terakhir, yaitu ada kesimpulan. Yang pertama, yaitu ada aplikasi awal memiliki banyak celah keamanan, dan yang kedua yaitu penerapan autentikasi dan validasi sangat penting, dan yang ketiga ada OWASP, top 10 relevan dalam aplikasi nyata, dan yang keempat terakhir yaitu keamanan harus menjadi bagian dari desain aplikasi. Mungkin sekian dari saya, kalau ada kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.